followers masih sekitar ribuan ya, belum ada 10k, belum ada kakaknya tuh di Instagram tuh pernah ada yang komen so tau lu goblok. Dan full semuanya dari sosmed Dim ya? Full semuanya. Nggak ada kerjaan di luar dari sosmed? Iya, nggak ada. Dan yang perlu dicatat lagi, bener-bener nggak ada sepeser pun minta orang tua. Itu sih. Dimas Alwin dari Mudah Bergaul. Halo, apa kabar Dim? Halo, alhamdulillah hari ini lagi baik-baik aja. Alhamdulillah. Guys, buat yang belum kenal sama Dimas ini adalah konten kreator di Instagram dan juga di TikTok yang ngebahas tentang kesehatan mental. Dan fun fact juga, Dimas ini adalah sepupu gua. Jadi anaknya dari adiknya nyokap gua. Kayak gitu. So, Dim, kenapa jadi konten kreator milihnya bahasa topik tentang kesehatan mental? Orang jadi konten kreator tuh pengennya kayak jadi konten kreator gaming gitu kan, enak main game, hobi gitu. Kenapa kesehatan mental Dim gitu? Mungkin gini kali ya, awalnya juga dulu Dimas nggak pengen bikin konten tentang kesehatan mental karena kan, oh ya kebetulan teman-teman gue ini adalah lulusan psikologi. S1-nya gue lulusan psikologi gitu ya. S1 psikologi, jadi kalau digelar tuh SPSI, SPSI gitu ya, sarjana psikologi. Memang dulu tuh awal-awal konten gak kepikiran buat bikin konten tentang kesehatan mental. Kenapa? Karena gue pribadi gitu, Dimas pribadi kayak bahas kesehatan mental tuh kayak udah enak. Karena tiap hari di kuliah, di kuliah tuh bahasa itu lagi. Jadi kayak aduh ngapain, enak banget bahas beginian gitu kan. Cuma waktu itu karena di IG Hack ada yang namanya bedah akun. Ya kan? Jadi ikutan lah tuh bedah akun pertama, alumni pertama lah pokoknya. Angkatan pertama bedah akun tuh di IG Hack gitu kan. Dulu waktu itu dibedah sama berdua, ada Om Hendro gabut di kantor sama Adrian ya. Sama Adrian. Sama Adrian ya. Adrian nyaranin di situ, Dim, lu bikin konten tentang kesehatan mental. Nah di situ masih mental block tuh. Enggak di luar sana udah banyak yang bahas mental health. Di luar sana udah udah bosen juga. Malas bahasnya. Terus kata Adrian, udah Dim, coba aja dulu beberapa konten, karena lu di sini Dim punya privilege yang orang lain nggak punya, yaitu gelar pendidikan. Betul. Gelar pendidikan ya, karena kan memang kalau kita ngomongin kesehatan mental yang berhubungan sama nyawa, nggak bisa sembarangan orang dong yang bahas, ya kan? Betul banget. Jadi memang harus punya gelar pendidikan yang benar gitu. Akhirnya coba dulu aja 3 sampai seminggu gitu ya, bikin konten tentang kesehatan mental buat anak muda. Ternyata boom. Ternyata banyak yang suka gitu. Alhamdulillah. Naik kontennya. Jadi awal yang kiranya males, jadi nggak males karena ternyata banyak dapat apresiasi bagus dari netizen. Alhamdulillah. Gitu. Jadi gini guys, sebetulnya banyak juga yang nanya kan ya kayak, bang gue mau bahas tentang ini dan itu gitu. Cuman sebetulnya di ranah konten kreator gitu ya, lu mau bikin konten, sebetulnya nggak ada larangan Dim ya, mau bikin konten apapun nggak ada larangan. Tapi guys hati-hati karena ada beberapa part topik pembahasan yang memerlukan entah social proof, entah kredibilitas sendiri. Contohnya kayak kesehatan, tentang kesehatan mental, terus ada kesehatan kayak fisik obat-obatan, gitu ya. Hukum itu ada pendidikannya khusus gitu loh. Jadi nggak bisa sembarangan. So oke Dim. Terus tadi bilang waktu awal-awal muncul bikin konten itu nggak pengen bahas tentang kesehatan mental. Emang awalnya itu bikin konten di Instagram langsung? Apa di mana dulu? Apa di TikTok? Karena kan kemarin TikTok lagi naik banget tuh. Jadi awalnya itu gue mulai dari Maret 2020 itu nggak di Instagram tapi di YouTube. Di YouTube. Di YouTube dulu, sempet di YouTube gue upload beberapa konten tentang psikologi secara umum. Psikologi secara umum gitu ya. Terus 3 bulan di di YouTube itu nggak naik-naik tuh, subscriber tuh berat banget karena kan juga bikin syutingnya lama, ngeditnya lama gitu kan. Berat banget. Akhirnya waktu itu cobalah pindah ke Instagram mulai bulan Juni 2020 dalam bentuk karusel, dan yang waktu itu yang slide yang ada 10 slide dan kayaknya waktu Juni 2020 itu kayaknya karusel lagi naik tuh. Itu trennya emang lagi naik banget. Trennya lagi naik karusel, makanya mungkin datanglah yang ngebahas kesehatan mental yang pakai bahasa tongkrongan gitu kan. Ini jarang nih guys. Di luar sana kan banyak yang bahas kesehatan mental, cuma pakai bahasa teoritis. Betul. Muncullah nih si Mudah Bergaul gitu kan, bahas kesehatan mental kok tapi pakai bahasanya lu gua, terus pakai kalimat-kalimat yang sederhana, terus dalam bentuk karusel pula. Makanya mungkin itu salah satu kenapa Mudah Bergaul naiknya lumayan cepat di saat itu. Alhamdulillah. Nah ini juga ya buat teman-teman, fun fact juga ya. Jadi namanya jadi content creator, kita tuh harus bisa lihat tren yang lagi naik tuh sekarang apa. Kalau kemarin emang kita karusel ya, bahkan gue pribadi topik pembahasannya video, tapi gue juga bikin karusel.
Dan itu naik banget Dim. Gue waktu itu sampai kayak 4.000, 5.000 sehari itu kencang banget. Dimas pasti kayak gitu kan? Iya. Itu followersnya grow gila banget. Nah cuman sekarang tuh lebih ke arah reels gak sih? Sekarang mungkin iya kali Video ya. vertikal. Video entah itu dalam bentuk reels atau dalam TikTok gitu kan. Makanya banyak banget sekarang udah mulai agak bergeser lah. Betul. Agak bergeser ke video gitu. Tapi tetap ada peminatnya kan kalau di karusel sebetulnya. Nah kalau itu menurut pribadi ya. Menurut gue pribadi teman-teman. Kalau entah itu tipenya karusel atau video itu balik ke karakteristik audiensnya. Oh betul banget. Karakteristik audiens dari si Instagram tersebut. Karena kan setiap kita nih konten kreator gitu, Dimas sama Yuda, karakteristik audiens kita beda nih, ya kan? Beda banget, iya. Contoh lah, dan sama topik yang dibahas juga. Iya. Misal gini, kayak Yuda ngomongin editing video. Kalau dibikin karusel kayak males gak sih? Iya, tutorial tapi tulisan, desain. Tutorial tapi tulisan gitu Bete kan. banget, iya. Tapi kalau misalkan yang berbau psikologi, dibikin secara tulisan itu masih masuk. Masih masuk karena buat dibaca. Betul. Gitu. Jadi memang harus disesuaikan juga. Kadang di mudah bergaul nih, misalnya karusel works di Yuda nggak works. Iya. Di Yuda video works, di Dimas nggak works. Jadi emang harus dicoba. Emang betul, jadi emang harus pelajarin semua isi konten ya. Iya. Yang udah pasti harus dipelajarin adalah isinya guys. Jadi gimana cara audiensnya, tahu audiensnya siapa, dan isi kontennya kayak gimana tuh harus dipahamin banget. Betul-betul. Karena itu adalah fundamental yang dimana itu dia jadi IG Academy. Nah ini cerita dikit nih. Jadi Dimas itu sebelumnya bikin konten di YouTube dan belum masuk Instagram. Ini gue mau tarik belakang dikit. Jadi yang mulai bikin konten duluan di keluarga itu adalah gue sejujurnya guys. Jadi gue udah bikin konten, dulu ikut kelas digital marketing Dim ya. Dimas juga bantuin syuting, mungkin gara-gara itu kali dia pengen ikutan juga ya. Iya. Justru karena itu. Jadi gue syuting tuh di rumah Dimas dulu guys. Nah terus selanjutnya adalah gue ikut kelasnya Bang Ogut nih Instagram hack. Nah akhirnya gue ikutan, gue grow tuh akhirnya kan. Dim 3.000 nih followers, Dim 6.000 sampai akhirnya 8.000. Dimas tuh gue kasih gratis. Gue akses Instagram hacknya, minjem lah. Iya minjem. Kasih minjem gitu. Ya belajar aja deh di sini gitu kan. Ya biasa guys, orang kalau dikasih gratis kadang-kadang nggak dihargain. Itulah kenapa online course ada harganya. Nah Dimas kasih nggak dibuka-buka guys. Gue udah 8.000 followers, Dimas belum bikin konten juga. Akhirnya udahlah nih orang kagak niat, udah gue ganti passwordnya. Terus sampai kalanya gimana lanjutannya? Jadi memang tadi yang Yuda bilang ya gitu, gue bikin konten emang karena ngelihat Yuda bikin konten. Jadi kan keren banget nih namanya si Yuda tampil gitu kan. Gue juga pengen gitu. Belajar di mana? Yuda ngasih lah itu akses IG hack. Gratis. Gue liat keren. Tapi karena gratis ya gue nggak ngapa-ngapain. Gak ada rasa keinginan untuk belajar. Karena gue nggak ngerasain sakitnya dulu. Orang dikasih gratis gitu kan, ya udah nggak gue pelajarin. Habis itu pas udah password tadi ganti itu pokoknya seminggu 2 minggu lah, pokoknya seminggu 2 minggu dipinjemin gitu ya. So udah nggak bikin konten juga soalnya dia. Nggak, udah diganti, gue nggak bisa belajar lagi. Terus gue bingung, aduh gimana nih, gue butuh si ilmu IG hack, tapi gue nggak punya duit buat beli IG hack. Nah waktu itu siang-siang gue lagi main komputer sambil gue nge-vape begini, ada vape nih gini, nge-vape. Terus gue mikir gini, loh ini vape-nya kayaknya kalau gue jual buat modal gue ikut IG kayaknya oke nih. Lumayan. Dan itu gak gue pakai juga. Jadi itu vape gue sebetulnya guys. Nah fun fact-nya adalah yang mau gue jual ini bukan vape gue sendiri waktu itu. Jadi gue udah beli pot. Jadi dia udah beli pot sendiri. Vape-nya dia gue yang pakai. Terus gue lihat, wah mahal nih vape nih. Kalau gue jual nih buat gue belajar di IG bisa nih. Ya udah langsung aja waktu itu gue jual, ada yang beli gitu kan, kebetulan cepet. Teman kampus yang jual. Teman kampus yang beli. Langsung lah. Duit dari vape itu langsung gue beliin ke IG hack. Gitu. Bangke emang nih guys. Jual vape saudara guys buat bikin konten. Karena kan waktu itu kondisinya gini, Juni 2020 itu pandemi. Parah, iya. Kita kuliah, gue kuliah online, yang gak dapet uang jajan. Iya, belinya pakai apa gitu kan? Belinya pakai apa gitu. Bang Ogut nggak nerima cicilan, nggak nerima apa, ya udah. Ya udah, yang ada aja. Yang ada dulu aja depan mata. Iya, terus gue nggak sadar udah lama gitu kan, terus gue kayak pengen nge-vape deh gitu kan. Dim vape mana? Jual kemarin liek bangke. Oke Dim. Nah setelah ngonten nih Dim, kira-kira apa sih yang berubah dari hidup Dimas? Apakah Dimas memang dari dulu mau cita-cita bikin jadi konten kreator kah? Pasti enggak dong, karena namanya kuliah psikologi pasti kan pengen kerja dong. Kemana? Nah sekarang apa ini yang berubah dari apakah cita-cita Dimas sekarang jadi akhirnya berubah, belok dan lain-lain? Coba boleh ceritain nggak sih teman-teman? Kalau cita-cita teman-teman gue dari SMA itu emang udah pengen bercita-cita banget mau jadi psikolog klinis. Ini untuk cita-cita ya. Cuma dari perjalanan menuju kesananya aja yang berubah. Tadinya tuh dari kuliah S1 mau langsung lanjut S2. Cuma karena waktu itu pandemi akhirnya perjalanan agak sedikit berubah. Yaitu jadi konten kreator gitu kan.
Nah, apa namanya? Tetap sih kalau misalkan dibilang cita-cita nggak berubah, tetap pengen jadi psikolog. Nantinya gue juga minta doanya teman-teman ya. Tahun ini kan gue lulus S1, udah lulus ya tahun 2021. Nah, gue rencana tahun depan 2023 itu masuk S2 untuk menggapai cita-cita gue sebagai psikolog klinis dewasa gitu ya. Jadi ya mungkin kalau yang apa perubahannya jelas mungkin ya bukannya sombong tapi lebih dikenal banyak orang aja. Orang lebih banyak yang tahu aja gitu kan. Lebih banyak yang tahu, ada mudah bergaul gini di Indonesia gitu yang bahas kesehatan mental. Selain itu ya mungkin kalau dari segi ekonomi gitu ya, dari segi pendapatan juga alhamdulillah udah bisa hidup tanpa orang tua. Alhamdulillah. Justru malah kebalik, ngasih. Alhamdulillah. Justru malah ngasih gitu kan. Orang tua butuh apa tinggal bilang, nih kasih, ada gitu, selama ada kita kasih gitu sih. Guys, alhamdulillah guys. Ini kurang lebih sama kayak Al ya. Al juga dulu kan kemarin diundang sini. Ya dulunya emang minta uang jajan sama orang tua, sekarang bener total gak minta uang jajan Dim dia. Udah pure dari duit sendiri gitu kan. Nah Dimas juga nih Dim. Nah sekarang gini ngomongin tentang penghasilan Dim. Berarti kira range dari penghasilan Dimas nih coba. Kira-kira sebulan tuh dapat berapa Dim? Dengan bikin konten di sosmed, dengan followers di Instagram udah berapa? 200. Di Instagram 180. 180 di TikTok? Di TikTok itu 20.000. 20.000 oke. Dalam segitu tuh Dimas dapat penghasilan berapa per bulan? Oke. Kalau untuk ngomongin penghasilan itu kan kalau di content creator buat teman-teman yang belum tahu, jadi kita tuh bisa dapat dari endorse, dari bikin produk sendiri, bikin kelas lah. Betul. Terus apalagi diundang jadi pembicara jadi pembicara gitu ya segala macam. Nah, rata-rata ya alhamdulillah sesuai dengan slogannya IG kali ya atau gimana? Double digit from social media. Alhamdulillah udah tercapai sih. Alhamdulillah tuh guys, double digit itu maksudnya adalah ya udah bukan lagi 1 juta, 2 juta atau 6 juta, 9 juta tapi udah di atas 10 juta alhamdulillah. Gitu guys ya. Dan memang sejujurnya dibilang pasti atau enggak pasti Dim ya. Enggak pasti dapat segitu. Enggak pasti. Nah, oke Dim, tadi dapat endorse dan lain-lain. Nah Dimas selain endorsement itu kan jual produk juga. Produk apa aja yang dijual Dim sekarang? Kalau produk itu ada beberapa, ada produk sama jasa juga sih sebenarnya ya. Kalau produk itu ada sekarang punya 6 ebook. 6 ebook. 6 ada ebook semuanya tentang kesehatan mental. Ya, terus satunya novel. Satu novel jadi dalam bentuk buku buku fisik gitu ya. Terus juga ada kelas. Sebenarnya bukan nyebut kelas ya, program tapi ya program namanya ini gue bikin teman-teman semua berdasarkan gue kepikiran kayak yang lagi happening di Indonesia sekarang gitu. PPKM gitu kan. Kalau PPKM itu kan pembatasan ya, pembatasan. Kalau gue PPKM-nya program psikologi dan kesehatan mental. Kayak gitu. Itu pokoknya program di mana yang Dimas bikin untuk menjembatani orang-orang audiens yang belum berani ke psikolog tapi punya masalah psikologis. Entah itu karena dia takut atau karena mungkin terhalang karena biaya. Makanya PPKM ini hari di tengah-tengahnya mereka gitu. Nah, fun fact nih guys ya. Jadi gue itu juga kan punya permasalahan mental ya namanya. Kayak sekarang hidup orang tuh rata-rata udah punya enggak sih? Kayaknya bukan rata-rata tapi kayaknya setiap orang pasti punya karena ya kita hidup kan ada fisik, ada mental, ada psikologis. Pasti punya masalah dong. Betul, gitu. Namanya penyakit fisik aja ada kan, entah penyakit bawaan dan lain-lain gitu ya. Sehat-sehatnya orang pasti ada. Nah, gue itu dulu akhirnya gue pernah kena gitu ya, yang memang parah Dim. Dia itu nggak tahu tuh harus ke psikolog atau gimana. Dan waktu itu kan emang pernah ke psikolog sekali. Dan pas mau ke psikolog gitu kayak, lu kenapa? Takut di kepala sendiri tuh. Lu orang gila lu ya ke psikolog kayak gitu kan. Wah lu stres lu ya gitu kan. Ini tuh yang Dimas lihat bahwa saudaranya aja mikir kayak gitu, berarti orang di luar mungkin pemikiran sama. Dan ternyata bener setelah riset gitu kan. Makanya Dimas bikin produk tentang yang dimana at least nih lu punya P3K nih. Kalau lu ada gangguan kecemasan dan lain-lain, lu ada P3K-nya, lu tahu harus ngapain dulu seenggaknya. Sampai akhirnya lu memutuskan untuk bisa langsung konsul ke psikolog kayak gitu. Nah ngomongin P3K, mungkin teman-teman bingung gitu ya. Maksudnya gimana sih P3K? Oke, gue analogiin gini teman-teman. Misalnya nih kita pilek. Kita pilek lah atau batuk lah. Di rumah ada dong P3K-nya. Ya at least ada Mixagrip lah. Ada yang bisa diminum gitu. Coba kalau misalkan teman-teman sekalian stres, P3K-nya apa? Nggak tahu, bingung kan. Makanya di program ini emang tujuannya untuk menyiapkan P3K. Misalnya mereka kena stres atau misalkan mungkin burnout, demotivasi apapun itu, buka modul yang ada di PPKM, mereka punya P3K-nya harus apa gitu. Oke, jadi dibahas dari awal sampai akhirnya permasalahan. Oke, tuh guys ya, kalau yang mau nanti bisa langsung aja klik link di bio-nya Dimas, udah ada program P3K-nya. Nah, sekarang kita lanjut lagi Dim, ke arah suka dan duka Dim. Sukanya tadi udah bahas endorsement, yang ngalir bisa, alhamdulillah bisa punya, dari nggak punya komputer ya dulu, komputer punya saudara yang punya komputer, kamera, HP, semua lah pokoknya lah. Gue cerita satu guys, HP Dimas tuh ya iPhone 6s
Kalau tahun saya iPhone 6s, 6S. udah tahun udah jadul banget ya pokoknya. pokoknya udah kalau main Mobile Legends tuh nge-lag. Panas banget HP-nya tuh. Terus Dimas nggak punya kamera. Nggak punya So far syuting pakai kamera gue biasanya. Terus nggak punya komputer minjemnya Nugi ya. Yang saudara gue juga gitu kan. Sampai sekarang akhirnya punya kamera sendiri, komputer. Sekarang iPhone berapa? 11 Pro Max. Mantap Alhamdulillah, yang jiwa. penting mau boba. Dan dan full semua ini dari sosmed Tim ya. Full semuanya. Nggak ada kerjaan di luar dari sosmed. Ya, nggak ada. Dan yang perlu dicatat lagi, bener-bener nggak ada sepeser pun minta orang tua. Itu Nah, sih. itu dia guys. Ini jadi bisa bangga gini karena emang ngasilin sendiri guys. Dan gue Dari yakin keringat sendiri gitu. Nah, gue yakin lu semua lagi nonton ini mungkin lagi berjuang ya bikin konten. Emang mungkin di awal-awal gak ada hasilnya, tapi kalau lu fight, lu semangat, lu pasti bisa capai apapun yang lu mau. Lu inget tuh ya. Oke. Nah, tadi udah bahas kesukaannya, sekarang dukanya Dim. Ada gak Dim? Nyebelin entah di hate sama orang atau gak support sama orang tua. Duka. Kalau duka ya dari segi mudah bergaul gitu ya. Yang udah dijelasin selama kurang lebih 2 tahun. Mungkin cuma di hate aja kali ya. Iya. Mungkin cuma di hate aja. Selain itu, ada lagi. Apa tuh? Gue sedikit cerita ya teman-teman. Gue 2 kali ke psikolog itu karena sosmed. 2 kali konsul. Jadi buat teman-teman yang nanya di luar sana, Bang, emang kalau psikolog itu Bisa kena mental. bisa kena mental juga? Jawabannya bisa. Karena psikolog juga manusia Karena guys. saya juga manusia. Waktu itu kena mental 2 kali karena sosmed. Bukan karena di hate, Oke. Karena tapi karena burnout. Oke, kehabisan ide apa? Mungkin Karena gini, kalau misalnya ini perbedaan antara konten kreator sama yang pekerja kantoran ya, kita ngomongin. Kalau pekerja kantoran mereka udah tahu mereka kerja 9 to 5 misal. Mereka kerja segini-segini, Sabtu Minggu libur. Kalau kita kan fleksibel ya. Kita bisa kerja kapan aja dan di mana aja. Nah, kebetulan waktu itu karena permasalahan pribadi nyangkutnya ke time management. Oke. Time management Dimas tuh jelek banget, jam istirahat, jam kerja tuh berantakan. jelek banget, berantakan banget. Parah. Misalnya kalau sekali kerja nggak mau berhenti, giliran udah berhenti nggak mau kerja, kayak gitu. Nah itu bikin sampai stres, bingung ngapain, jadi akhirnya ribut ke sana sini sama orang tua, jadi sering ngambek-ngambekan, jadi sering berantem sama pacar juga sering berantem. Akhirnya udah bingung harus ngapain, langsung konsul. sama sih ini. Sama. Karena emang dia gimana ya? Kadang kan kita pengennya nyetok nih ya. Iya. Stok kerja udah kayak orang gila nih gitu ya. Gue kerja gitu habis itu ya ntar embasnya jadi marahnya mau kemana kesana sini gitu. Emang harus ya gimana pun harus ada dibagi-bagi lah waktu guys. Kayak gitu jadi content creator ya. Oke, itu dukanya Dim ya. Nah, kalau di hate ini pernah di hate sampai kayak gimana? Parah kah? Kalau di hate, ini boleh ngomong kasar gak sih di sini? Boleh, nggak apa-apa ngomong aja. Nanti disensor aja. Waktu itu masih followers masih sekitar ribuan ya, belum ada 10k, belum ada kakaknya tuh di Instagram tuh. Pernah ada yang komen, so tau lu goblok nggak? Pas dibuka Instagram, pas dibuka tulisannya Universitas Gunadarma. Yang bikin sakit hati tuh, Teman sendiri. teman satu kampus. Astaga. Ngomongnya kayak gitu, astaga itu. Tapi dia satu jurusan juga. Kayaknya sih bukan ya, dia cuma nulis oke. Universitas Gunadarma angkatan 17. Intinya satu angkatan dan satu kampus. Oke. Cuma nggak tahu tuh jurusannya. Kayak so tau lu goblok gitu. Di apalagi ya banyak lah kayak misalnya karena kan gue ngomongin tentang mudah bergaul ya, ngomongin tentang kehidupan manusia. Jadi suka ada yang komen kayak, lalu ngapain sih ngurusin hidup orang, kayak lu udah sempurna aja. Itu emang ini guys ya. Kadang hal kecil kayak gitu tuh kita juga kena banget nih. Ya maksudnya gini, kita tuh lagi bikin konten berusaha untuk sharing guys. Bukan berarti artinya kita expert. Betul. Bukan artinya expert. Gue bahas tentang video, bukan gue berarti gue paling expert. Tapi nggak juga. Tapi ya di luar sana juga banyak yang lebih expert. Cuman nggak semuanya mau sharing guys. Ya. Tujuan kita cuma bantu aja, mau bantu audiens dan teman-teman kayak gitu. Gini sih, kalau misalkan di dunia sekolah mungkin teman-teman yang kuliah sering denger ini, banyak orang yang pinter. Orang pinter itu banyak. Tapi dari orang pinter itu mereka belum tentu bisa ngajar. Betul. Gitu. Tuh guys. Jadi kadang pernah gak sih teman-teman ngerasa kayak ada nih teman yang pinter banget nih, teman sekelas atau segala macam. Tapi kalau kita minta ajarin ke dia nggak bisa ngejelasin ke kita nggak ngerti gitu. Yes, gitu. Jadi ya inget ya nggak semuanya makanya bisa ngajar. kita tuh emang sebagai content creator tuh bukan mengajari sih ya, tapi sharing apa yang kita tahu gitu. Betul. Kalau misalkan mereka memang nggak setuju, mereka nggak mau ya nggak apa-apa. Tapi itu bukan dijadikan alasan untuk mereka menghina kita. Betul. Gitu, karena pada dasarnya sebagai manusia biasa deh, bukan sebagai content creator tuh nggak ada yang mau dihina dong. Betul. Gitu kan. Jadi ya kalau memang nggak setuju ya ungkapkan dengan cara yang baik. Dengan cara yang beretika. Kalau mau mengkritik ya. Kalau mengkritik silakan gitu, silakan kita terima, content creator terima betul, gitu. betul Kita terima banget. Justru malah masukan buat kita dong. Bagus, gitu kan. buat lebih baik lagi. Buat lebih baik lagi. Iya. Cuma kalau misalkan kayak cuma 3 kata, so tau lu Berisik bla, gitu. so tau lu ini, kan itu nggak membangun gitu. Justru malah menghancurkan. Nah, Dim, ini pasti banyak yang lagi nonton nih. Banyak teman-teman mungkin yang dari dunia yang sama, psikologi. Oke. Entah yang lagi kuliah
entah yang lagi mungkin baru masuk kuliah atau mungkin udah lulus kuliah nih, atau mungkin ada psikolog-psikolog yang pengen masuk ke sosmed. Oke. Dimas bisa nggak kasih tips dikit buat teman-teman di sana yang mungkin pengen terjun juga ke sosial media, Dim? Mau bahas tentang psikologi, Kesehatan mental pastinya. kesehatan mental. Iya. Oke. Kalau untuk sebelum tips ya, sebelum tips mungkin Do and dance-nya dulu kali ya. Oke, ini dulu kali ya. Justru mudah bergaul nih Dimas mengharapkan justru malah semakin banyak lah yang bahas tentang kesehatan mental. Kenapa? Karena ini penting. Karena ini penting gitu. Justru semakin banyak yang bahas tentang kesehatan mental, awareness-nya semakin tinggi. Jadinya kita bisa ya berharap juga sih semoga nanti dijadiin mata kuliah atau mata pelajaran gitu di sekolah gitu ya. Biar biar semakin teredukasi gitu kan. Mungkin untuk do and don'ts-nya mungkin harus lebih berhati-hati. Siapapun teman-teman misalnya mau itu kalian lulusan psikologi, mau emang udah psikolog atau masih mahasiswa pun, kalau mau bahas tentang kesehatan mental harus hati-hati. Kenapa? Karena ini menyangkut nyawa manusia. Betul. Ini menyangkut nyawa manusia. Misalnya kayak nggak boleh lah kita ngomong sembarangan depresi, tanda-tanda orang depresi tanpa ada sumber yang jelas gitu. Kenapa? Ini menyangkut nyawa. Ini gangguan penyakit gitu. Jadi harus hati-hati. Kayak misalnya kayak ngomongin demam berdarah, nggak boleh sembarangan orang ngomongin demam berdarah. Dokter harus Dokter. Jadi ya sama kayak kesehatan mental gitu. Nah mungkin tipsnya adalah kalau misalkan teman-teman mau bahas kesehatan mental di sosial media gitu, bahas dari kulit-kulitnya aja dulu. Iya. Kulit-kulitnya Kayak Dimas yang Dimas lakuin. Kayak yang Dimas lakuin gitu. Kalau misalkan teman-teman ngeliat konten gue keseluruhan, itu gue cuma yang ringan-ringan aja. Ringan-ringannya. Yang lebih dalamnya lagi baru ada di program. Gitu kan, baru ada di program yang udah lebih jelasnya. Jadi bahasa yang ringan-ringan dengan bahasa yang sederhana kalau bisa ya. Dan yang paling penting adalah sebisa mungkin cantumin sumber teorinya dari mana. Nah, jadi jelas kredibilitasnya. Oh, misalnya gini, kayak misalnya gue lakuin. Oh, nih Dimas ini lulusan psikologi. Oh, dia bikin konten dari penelitiannya sini. Dia bikin konten dari sini. Jelas. Makanya orang percaya, makanya orang mau nge-like. Oke, berarti emang Dimas mempersimpel bahasa yang ribet dari sebuah teori ke bahasa audiens. Tuh guys, jadi bikin konten itu nggak mesti yang dalam-dalam. Kenapa? Karena dalam-dalam orang jadinya puyeng. Bukan nikmatin kontennya. Karena kan memang pada dasarnya orang buka Instagram, coba deh cari hiburan. Iya, coba deh teman-teman buka Instagram buat apa sih gitu kan? Pasti buat hiburan, buat upload Instastory sama teman-teman ya kan? Mungkin nyari belanja lah segala macam, bukan untuk yang belajar. Gitu. Karena kalau belajar beda lagi platformnya. Mungkin ke YouTube atau platform yang lainnya lagi. Nah, tadi Mas udah ngasih tahu nih, ya kan tips and triknya buat teman-teman. Kagak takut ada saingan nih. Kalau gua kan bikin konten video nih, ntar ada yang bikin juga nih program sama gitu. Saingan nih dia mungkin nanti setelah lulus S2 jadi psikolog gitu kan. Ntar saingan dong klien kalau teman-teman udah bikin juga nih. Saingan sebenarnya kalau dulu nih misalkan pemikirannya masih kayak orang yang masih kecil lah. Iya. Takut saingan. Tapi sekarang mungkin lebih dewasa kalau gue pribadi ya. Udah lebih legowo sih. Jadi kayak rezeki udah diatur Allah. Iya benar. Rezeki udah diatur gitu maksudnya. Dan ada loh misalnya gini. Kita semua tahu bahwa Dimas Muda Bergaul tuh gak bisa nge-reach semua orang. Gak bisa bikin semua orang mau nge-follow. Makanya sekarang masih 180.000. Kalau misalkan Muda Bergaul bisa bikin orang di dunia ini nge-follow. Berapa juta? 7 miliar kali ya. 7 miliar followers gua guys. Gitu. Kayak Justin Bieber ya. Iya. Jadi maksudnya tuh gini. Akan ada orang yang gak suka sama kita. Sama Yuda gitu, sama Dimas. Betul. Akan ada yang gak suka. Akan ada yang gak mau follow. Akan ada yang milih saingan kita. Ya gak apa-apa. Gitu. Ya kita punya audiens kita sendiri. Yuda punya audiens Yuda sendiri gitu. Orang lain punya audiensnya mereka sendiri, punya followersnya sendiri. Ya udah nggak apa-apa. Lebih baik kita kolaborasi nggak sih? Kolaborasi aja. Zaman sekarang guys, 2022 tuh tahun kolaborasi. Gua sama Al itu kalau bisa dibilang kemarin ya berantem sebetulnya. Kalau awal-awal kan anjir apaan sih nih ngedit video pakai HP ngerusak industri gitu. Sekarang gua collabin aja. Dulu gini nggak sih? Dulu tuh kalau kita ngeliat ada orang yang bikin konten baru konten yang sama gitu. Wah dia bikin juga nih, gua harus bisa lebih dari dia. Kalau sekarang mah kayaknya kayaknya kita collab enak nih. Bisa di collabin apa nih? Itu harus kayak gitu guys teman-teman. Bikin webinar bareng yuk, bikin kelas bareng yuk, atau apa bisa menghasilkan sama-sama. Win-win solution dan bisa bermanfaat lebih banyak lagi buat teman-teman. Bisa nge-reach orang lebih banyak lagi dari audiens masing-masing gitu kan. Why not gitu? Why not? Oke, Dim, thank you banyak nih Dim udah sharing-sharing buat teman-teman Konten Akademi Dim. Makasih banyak. So, buat teman-teman thank you banyak yang udah nonton juga. Semoga apa yang gue share sama Dimas di sini bisa bermanfaat. Amin. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye bye.